Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Lusen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Barakamon. Mungkin ada orang yang belum paham atau ngerti apa itu Barakamon. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang menganggap Barakamon itu komik atau manga. Dan ada orang lain yang menganggap Barakamon itu adalah serial anime. Selain bisa disebut sebagai hiburan, Barakamon juga bisa diklasifikasikan ke dalam karya sastra. Yang pertama ada bentuk manga atau komiknya. Untuk bentuk manga atau komik, Barakamon dikarang oleh Satsuki Yoshino Sensei. Dan untuk penerbitnya mungkin banyak yang sudah tahu. Soalnya untuk penerbit sendiri banyak menerbitkan karya-karya lain selain untuk manga ataupun anime, seperti game Final Fantasy. Dan penerbitnya itu adalah Square Enix. Sedangkan untuk penerbit dalam bahasa Inggris, Barakamon diterbitkan oleh Yen Press. Untuk Barakamon sendiri memiliki genre komedi dan slice of life yang tentunya cocok untuk mengisi waktu luang dan sebagai bahan tontonan santai. Untuk manga Barakamon sendiri diterbitkan dalam majalah Gangan Online dengan demografi shonen. Manga Barakamon terbit dari bulan Februari 2009 hingga bulan Desember 2018. Dan selama kurun waktu tersebut, komik Barakamon telah mengeluarkan sebanyak 18 volume. Untuk yang kedua adalah versi anime. Untuk versi anime disutradarai oleh Masaki Tachibana, yang juga memiliki rekam jejak dalam pembuatan beberapa anime bagus lainnya dalam beberapa tahun belakangan dan yang tonton lalu. Sedang dibantu dengan Pierre Sugiura yang bertugas dalam mengatur skenario dan Kenji Kawai yang bertugas dalam musik. Untuk anime sendiri diterbitkan oleh studio animasi Kinema Citrus, disutradarai oleh Masaki Tachibana, yang juga memiliki rekam jejak dalam pembuatan beberapa anime bagus lainnya dalam beberapa tahun belakangan dan yang tonton lalu. Sedang dibantu dengan Pierre Sugiura yang bertugas dalam mengatur skenario dan Kenji Kawai yang bertugas dalam musik. Untuk anime sendiri diterbitkan oleh studio animasi Kinema Citrus yang baru dibangun dalam beberapa tahun lalu, tetapi sudah mengeluarkan beberapa anime yang sempat booming dan ramai di tahun-tahun belakangan. Untuk anime sendiri terbit dari Juli 2014 hingga bulan September 2014 dengan total episode sebanyak 12. Selain anime dan manga Barakamon, Satsuki Yoshino juga mengeluarkan satu spin-off yang khusus menceritakan tentang masa kehidupan tokoh utama Barakamon dengan judul Handa-kun. Untuk Handa-kun masih sama dikarang oleh Satsuki Yoshino Sensei dan diterbitkan oleh Square Enix. Tetapi untuk manga Handa-kun ini diterbitkan dalam majalah Monthly Gangan Shonen dengan demografi shonen. Dan untuk manganya sendiri terbit dari tahun 2013 dan sudah mengeluarkan sekitar 7 volume. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya, yoroshiku onegaishimasu. Pada awalnya, ada seorang kaligrafer Shodo bernama Seisho Handa. Handa mengikuti jejak sang ayahnya sebagai seorang kaligrafer, sehingga bentuk tulisan dan hasil karyanya mirip dengan ayahnya. Suatu hari, hasil karya dari Handa dipajang di sebuah pameran. Kaligrafi yang dia buat dikritik oleh sang direktur. Direktur berkata, "Kaligrafi yang kamu buat membosankan." Jadi, dia mengatakan sesuatu hal yang buruk dan memukul wajah sang direktur. Karena kejadian itu, ayah mengirimnya ke Pulau Goto untuk memikirkan kaligrafi dan merenungkan apa yang telah dia perbuat. Dia belajar banyak hal di Pulau Goto, misalnya belajar tentang kehidupan dan moral. Di sana, Seisho Handa membantu banyak orang seperti halnya menuliskan kanji pada kapal dan menuliskan kanji pada kuil. Di Pulau Goto ada seorang anak bernama Naru. Nah, Naru ini anaknya periang. Naru dan teman-temannya memanggil Handa sebagai sensei. Mereka melakukan banyak hal bersama Handa Sensei. Handa Sensei dengan baik hati mengajari mereka kaligrafi.
tetapi mereka tidak kunjung pandai dalam hal itu. Di sana, Handa menulis banyak huruf kanji, tetapi dia tidak bisa merasakan puas dengan hasil karyanya. Jadi, dia bermain dengan anak-anak, membantu orang-orang, dan mendapatkan hal yang baik dari tetangganya. Pada saat perayaan Obong, Handa menemani Naru untuk menjaga makam neneknya. Disitulah Handa merasakan bahwa Naru memerlukan kasih sayang orang tua. Namun, di Pulau Goto, warga menyayangi Naru dan menghibur Naru dengan sepenuh hati. Pada suatu hari, Naru yang sedang berulang tahun, Handa mencarikan kado yang terbaik untuk Naru. Dan pada akhir pekan, Handa dan teman-temannya mengunjungi festival kembang api dan Handa melakukan banyak hal di sana. Handa dan teman-temannya berkeliling dan melihat kebiasaan yang dilakukan saat melihat kembang api. Antara lain, memainkan permainan tradisional Jepang yaitu Kingyosukui. Selain itu, di sana banyak kuliner khas Jepang dan mereka juga menonton pertunjukan taiko. Taiko adalah gendang Jepang. Di sana, dia menemukan inspirasi untuk menulis kanji. Handa Sensei berniat untuk mengikuti kompetisi kaligrafi. Karena itu, dia berlatih sangat keras. Akhirnya dia menjadi seorang pemenang. Dan Handa lega karena bisa meminta maaf kepada sang direktur yang telah dia pukul sebelumnya. Ia sangat senang dan dipuji oleh ayahnya. Berikutnya, dia pulang ke Tokyo secara diam-diam karena dia tidak mau teman-temannya bersedih karena kepergiannya. Anime Barakamon memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan anime ini bermutu untuk ditonton. Di sini saya akan menyebutkan keunggulan-keunggulan tersebut. Yang pertama, banyak informasi mengenai kebudayaan negara Jepang dalam anime ini. Kita dipertontonkan tentang kehidupan seorang kaligrafer sehingga dapat melihat secara langsung bagaimana kaligrafi dibuat. Kaligrafi Jepang atau yang dalam bahasa Jepang disebut shodo adalah tulisan artistik yang berasal dari karakter atau huruf Jepang. Selain itu, ada mochinage yang merupakan tradisi di mana melempar mochi dari atas kerangka rumah saat memulai pembangunan rumah kepada masyarakat sekitar yang berkumpul. Di anime ini yang berlatar pada Pulau Goto, tradisi ini dilakukan di saat yang berbeda, yaitu saat seseorang membeli kapal. Yang kedua, keunggulan dari anime ini yaitu perkembangan karakter yang baik. Anime ini memiliki perkembangan karakter utama yang sangat baik. Karakter utama yang awalnya digambarkan berkepribadian tertutup atau cenderung antisosial, sedikit demi sedikit menjadi orang yang terbuka. Melalui peristiwa yang ia lalui di pulau dan hubungannya dengan masyarakat pulau memberikan dampak positif pada sifatnya. Hingga pada akhirnya dia menganggap bahwa pulau dan orang-orang yang ada di pulau merupakan hal yang paling berharga baginya. Keunggulan yang ketiga, penuh akan amanat. Anime ini mengajarkan pentingnya usaha sungguh-sungguh. Kita diperlihatkan kehidupan seorang kaligrafer. Kita dapat melihat usaha seseorang dalam mempengaruhi karir seseorang. Bahkan salah satu tokoh anime ini mengatakan bahwa seseorang yang berbakat adalah orang yang terus berusaha. Kita diajarkan tentang pentingnya lingkungan positif mempengaruhi seseorang. Kita dapat melihat tokoh utama yang sedikit demi sedikit mengalami perkembangan dari pribadi yang tertutup menjadi terbuka dikarenakan pengaruh orang-orang di sekitarnya. Anime ini sangat cocok ditonton oleh berbagai kalangan karena tidak mengandung unsur-unsur kekerasan seksual maupun unsur dewasa lainnya.